Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Hire YouTube channel, tentunya di Ulas Pinjol. Nah, di ulas kali ini saya akan mengulas tentang masalah Slik OJK atau BI checking nih. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman kita melalui kolom komentar. Kenapa mereka masih bisa melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi lain ketika mereka tuh sudah mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal? Dan masih banyak juga nih yang sering mengatakan seperti ini ya, saya gagal bayar nih di aplikasi ini, namun saya masih bisa melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi lain dan tentunya itu di ACC atau di approve. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah aplikasi pinjaman online legal tersebut itu tidak bekerja sama dengan pihak bank ya. Karena seperti yang kalian ketahui ya, untuk aplikasi pinjaman online legal itu tidak ada kaitannya dengan Slik OJK kecuali jikalau si aplikasi pinjaman online ini memang bekerja sama dengan salah satu bank ya, atau mungkin bank digital. Seperti hal contohnya Akulaku. Akulaku ini bekerja sama dengan pihak Bank Neo. Jadi ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku, tentunya yang akan melaporkan ke Slik OJK itu adalah dari pihak Bank Neo-nya, bukan dari Akulaku. Dan nanti juga tercatat di Slik OJK-nya itu atas nama Bank Neo ya, ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku. Nah, untuk aplikasi pinjaman online yang tidak bekerja sama dengan pihak bank, tentunya aplikasi pinjaman online tersebut itu tidak akan masuk ke Slik OJK. Nah, lalu bagaimana nih tentang aplikasi pinjaman online yang memang sudah bekerja sama dengan salah satu bank, namun ketika si nasabah tersebut itu gagal bayar, mereka masih bisa melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi lain dan tentunya pengajuan itu disetujui ya. Nah, di sini ada kemungkinan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang memang bekerja dengan salah satu bank, nah si aplikasi pinjaman online itu mengalami pendataannya itu belum lengkap atau mungkin bisa dibilang terlambat ya untuk dilaporkan ke pihak bank ya, atau mungkin ke pihak bank digital yang bekerja sama dengan mereka. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa kalian belum masuk ke Slik OJK ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang memang bekerja sama dengan salah satu bank. Dari pihak aplikasinya ini biasanya itu lambat dalam memberikan pendataan kepada pihak bank yang nantinya dari pihak bank itu akan dilaporkan ke Slik OJK. Makanya ini tidak heran ya, banyak yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang memang bekerja sama dengan salah satu bank itu ketika masuk Slik OJK-nya itu beda-beda ya. Ada yang udah galbay 2 bulan baru masuk Slik OJK, ada yang baru galbay 1 bulan masuk Slik OJK, karena memang seperti itu. Itu bisa saja dari pihak aplikasinya itu mengalami keterlambatan dalam memberikan pendataannya atau mungkin data-datanya itu kepada pihak bank. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, kenapa mungkin ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang memang masuk Slik OJK dan bekerja sama dengan salah satu bank, namun kalian masih bisa mengajukan pinjaman di aplikasi lain. Jadi mungkin pada intinya bukannya tidak masuk Slik OJK, namun belum saja ya, karena mungkin di 2 bulan atau 3 bulan ke depan baru masuk ke Slik OJK, karena memang tadi yang seperti yang tadi saya bilang ya, dari pihak aplikasinya itu telat dalam memberikan data-data ke pihak bank yang bekerja sama dengan mereka. Nah, di sini ada satu pertanyaan lagi nih, kenapa ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang memang tidak bekerja sama dengan salah satu bank dan memang tidak masuk Slik OJK, namun kalian itu mengalami penolakan di aplikasi-aplikasi lain atau kalian tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain. Nah, di sini kemungkinan ya, ketika kalian mengalami hal seperti itu, memang untuk aplikasi pinjaman online itu tidak masuk Slik OJK atau data kalian itu memang tidak masuk blacklist di Slik OJK, namun data kalian di API itu bisa terdeteksi atau bisa dilihat oleh mereka bahwasannya kalian itu sudah masuk ke blacklist. Makanya tidak heran jikalau kalian gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online legal dan kalian itu mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online legal itu dan kalian mengalami penolakan di aplikasi-aplikasi lain, bisa saja dilihat dari data API-nya bahwasannya kalian itu sudah mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut. Makanya saya sering bilang ya, bahwasannya resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu adalah masuk ke Slik OJK ya, bukan dikunjungi oleh debt collector lapangan. Karena ketika kalian masuk ke Slik OJK dan mendapatkan penolakan ketika kalian mengajukan pinjaman lagi, tentunya itu akan berkepanjangan dan tentunya melekat ya. Makanya di sini saya jelaskan lagi bahwasannya resiko terberat ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu bukannya dikunjungi oleh debt collector lapangan, namun masuk ke Slik OJK. Tidak ada resiko yang paling memberatkan lagi selain itu ya, karena untuk kunjungan debt collector lapangan itu tidak perlu ditakuti jikalau kalian tahu cara menghadapinya.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasan tentang Slick OJK yang sering banyak ditanyakan di kolom komentar oleh teman-teman kita. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.